Oke, siapa yang tidak kenal dengan Ahmad Dhani, seorang musisi yang terkenal di Indonesia? Kali ini kita akan membahas beliau karena ia membela Irjen Napoleon, mengatakan bahwa daripada persekusi yang dilakukan Irjen Napoleon adalah tindakan untuk membela Muhammad Kece. Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nanti teman-teman silahkan komentar ya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like video ini supaya direkomendasikan di beranda YouTube. Dan dengan demikian semakin banyak orang yang menonton video-video seperti ini, karena kita perlukan untuk menyuarakan hak daripada Muhammad Kece supaya sampai kepada nanti keputusan terhadap kasus yang dialami oleh Bonaparte ya, Napoleon Bonaparte. Oke, dengan judul Ahmad Dhani bisa jadi Irjen Napoleon sedang melindungi Muhammad Kece. Ini saya tunjukkan kepada kita, jadi saya tidak buat-buat, tapi memang Ahmad Dhani membela Irjen Napoleon dengan berdalil bahwa Irjen Napoleon itu sebenarnya mungkin saja membela Muhammad Kece. Bagaimana seorang Muhammad Dhani bisa mengatakan hal yang demikian ya? Baik, kita akan baca berita ini. Dikutip dari gpnn.com Jakarta, musikus Ahmad Dhani mencoba menganalisis motif penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon yang dilakukannya kepada Muhammad Kece di tahanan Bareskrim Polri ya. Ahmad Dhani dalam hal ini melihat sisi lain. Waduh, jadi memang Ahmad Dhani ini seringkali membuat suatu tindakan yang kontroversi ya. Dan dalam video kali ini dia juga mengatakan bahwa Irjen Napoleon ini sebenarnya membela Muhammad Kece. Dengan tindakan seperti itu kan membela Muhammad Kece. Oke, kita akan baca seterusnya ya. Dia mengatakan, Ahmad Dhani mengatakan bahwa bisa jadi Irjen Napoleon itu justru melindungi Muhammad Kece. Dia melindungi Muhammad Kece. Melindungi dari mana ya? Cara melindungi Muhammad Kece yaitu dengan melumuri mukanya ya dengan kotoran manusia. Melindungi Muhammad Kece dengan melakukan persekusi kah? Melindungi Muhammad Kece dengan merusak hukum negara Indonesia ini kah? Melindungi Muhammad Kece dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang jenderal kah? Jadi Ahmad Dhani silakan berpikir dulu ya. Barangkali baru bangun tidur seperti saya. Ini baru bangun tidur dalam beberapa waktu yang lalu. Saya buka HP saya dan saya dapat informasi. Saya lihat berita, oh rupanya Ahmad Dhani ini memang ajaib ya. Oke, jadi dia bilang begini, menurut gue bisa jadi Pak Napoleon Bonaparte melindungi Muhammad Kece. Dia melindungi orang-orang yang layak dilindungi, ucap Dhani saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Kobuser yang tayang Sabtu 25 September 2021 ya. Pasalnya mantan suami Maya Estianty ini tidak yakin seorang jenderal menganiaya orang, terlebih Irjen Napoleon, orang yang sangat paham tentang hukum ya. Kalau dia paham tentang hukum, kenapa dia membiarkan ya memukul orang itu? Kan itu namanya bukan paham hukum. Kalau dia memahami hukum, ini jelas-jelas pikiran Ahmad Dhani ini saya pikir melenceng sekali ya. Kok cara membela orang, melindungi orang dengan memukul, ini nggak masuk sekali, sama sekali tidak masuk. Ini dia dilihat dari mana ya? Kok bisa dia katakan bahwa Irjen Napoleon ini seorang yang melindungi Muhammad Kece? Melindungi dari mana? Ya, dan dia mengatakan bahwa Irjen Napoleon ini adalah seorang yang memahami hukum. Betul, seharusnya memang Irjen Napoleon ini seorang jenderal bintang 2 yang mungkin saja sudah belajar tentang banyak hal mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, apalagi sering menangkap orang kan. Ya, tapi dalam kasus ini melakukan penganiayaan, persekusi, dan melumuri muka orang dengan kotoran manusia, itu bukan cara melindungi. Itu namanya merusak hukum dan merusak institusi Polri, merusak hati nuraninya sendiri, dan merusak banyak hal. Dia melanggar hukum. Jadi ini nggak tepat sekali. Perkataan Ahmad Dhani ini ditinjau dari manapun juga sangat tidak tepat. Ya, ini koreksi saya terhadap Ahmad Dhani ini. Pikiran Anda barangkali perlu
disegarkan kembali ya. Silakan tonton video saya ini, barangkali Anda akan tersadar, oh rupanya memang benar juga ya. Oke, dia bilang begini, karena gue nggak yakin orang seperti Pak Napoleon Bonaparte, polisi, ngerti hukum, dan itu pangkatnya jenderal, kata Dani. Ya betul, memang dia polisi pangkat jenderal. Tapi walaupun polisi pangkat jenderal, tapi kalau otaknya tidak masuk dengan hukum, kalau dia sudah mabuk agama, ya polisi pangkat jenderal pun akan melakukan tindakan yang seperti ini begitu. Jadi beragama dengan baik lah, beragama dengan akal sehat, beragama dengan hati nurani yang baik, melakukan kebaikan kepada sesama manusia, ya. Dia tidak mungkin melakukan itu, kata Ahmad Dhani, itu melanggar hukum. Gue juga bukan politisi, bukan polisi, tidak mungkin berbuat seperti itu, apalagi beliau ini polisi. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, lalu siapa yang melakukan, coba? Nah ini jadi ada sebuah spekulasi baru ini, kalau bukan Bonaparte Napoleon yang melakukannya, terus siapa? Coba jelaskan Ahmad Dhani, lalu siapa yang melakukannya? Coba, apakah Irjen Napoleon itu yang masuk ke dalam kamarnya Muhammad Kece adalah seorang gentayangan? Itu bukan pribadi orang, mungkin orang lain kah? Lalu siapa yang melakukannya? Ini sangat tidak masuk akal pernyataan daripada Ahmad Dhani ini. Ini jelas-jelas kok, dia juga mengaku, bahkan dia membuat surat terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia dengan sadar, ya. Dia mengatakan bahwa sejak kecil saya dididik dalam ajaran agama Islam yang taat, ya. Dia melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, persekusi terhadap Muhammad Kece karena membela Allah, membela agama, membela Al-Quran, membela akidahnya sebagai seorang Islam. Lalu kurang apa lagi buktinya? Ini keluar dari mulut Bonaparte sendiri. Dia tulis surat terbuka, dan itu sudah tersebar luas, viral di media sosial maupun juga di artikel dan media cetak. Jadi barangkali Ahmad Dhani tidak baca kali ya, atau tidak nonton kali ya. Ya. Jadi teman-teman silakan share video ini supaya sampai video ini kepada Ahmad Dhani ya, supaya dia bisa tonton video ini, bahwa itu pengakuan daripada Napoleon Bonaparte sendiri bahwa dia yang melakukannya dengan sadar, dengan tindakan yang terukur katanya. Bahkan mungkin itu memang benar sudah direncanakan. Itu sudah direncanakan. Perlakuannya terhadap Muhammad Kece itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Nah, jadi hati-hati dalam berucap, karena Anda mungkin supaya membuat masalah ini semakin rumit, ya, makin rumit, sehingga nanti ada lagi hal-hal yang baru. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa ini sebarluaskan ya, supaya semakin banyak orang yang nonton, mereka akan menilai kebenaran ini di pihak mana sih begitu. Muhammad Kece kah atau Napoleon kah? Ahmad Dhani bela-bela Irjen Napoleon ini dengan tidak berdasar. Dia mengatakan bahwa Irjen Napoleon ini melakukan semuanya itu barangkali karena melindungi Muhammad Kece. Ya, itu pemikiran saya ya, bahwa Ahmad Dhani ini barangkali tidak membaca berita atau tidak nonton berita. Jadi supaya dia nonton berita, ya bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya sampai juga kepadanya. Ya, Muhammad Kece, kita doakan terus supaya beliau mendapatkan sukacita dan damai sejahtera di sana. Kiranya dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat di dalam pemberitaan firman Tuhan, Injil kabar baik di penjara, seperti yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ketika di penjara. Ada banyak orang yang bertobat di sana. Ya, kita doakan supaya urapan Tuhan mengalir kepada Muhammad Kece dan diberikan keberanian yang luar biasa. Tuhan pakai dia dan Tuhan sertai dia dengan karunia-karunia yang baru, mukjizat Tuhan menyertai Muhammad Kece, sehingga ketika dia berbicara ada banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan akhirnya datang kepada Tuhan Yesus, ya. Siapa tahu ini adalah jalan Tuhan untuk menjangkau banyak orang di dalam penjara.
Ya, luar biasa sekali ya. Kita doakan dia akan menjadi seorang penginjil di dalam penjara dan mendapatkan support dari berbagai ya segala kebutuhan dan keperluannya kita dukung juga ya dengan dana. Ya, silakan menghubungi Saifuddin Ibrahim. Bila saudara-saudari ingin berbagi kasih kepada Muhammad Kece, silakan menghubungi Saifuddin Ibrahim yang telah diutus oleh keluarga untuk menjadi menjadi satu nomor rekening yang kita bisa sampaikan kepada Muhammad Kece melalui keluarganya, dan keluarga Muhammad Kece sekarang ada di Pak Saifuddin Ibrahim ya. Oke, jadi Ahmad Dhani, sekali lagi Anda perlu membaca supaya Anda tidak salah berucap ketika Anda berbicara. Tentu ada banyak orang yang mendengar dan mulai berspekulasi, mulai membuat suatu opini yang baru, dan itu sesuatu hal yang tidak baik lah. Ya, jangan dibuat berita ini menjadi sesuatu yang buram, ya tidak jelas. Nah, makanya kita mau memperjelas terus ya, kita suarakan terus supaya keadilan terjadi, keadilan dinyatakan di Indonesia ini. Tidak boleh ada orang yang didiskriminasi meskipun itu bukan dari agama mayoritas, tetapi sebagai warga negara Indonesia layak menerima hukum yang adil, karena kita hidup berdasarkan hukum yang ada di Indonesia ini. Negara Indonesia berdasarkan hukum ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, bunyikan lonceng dimanapun Anda berada. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita dan kasih setia Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.